pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan merefleksi pembelajaran yang telah Bapak Ibu laksanakan di kelas. Persepsi kita tuh harus sama dulu supaya kita nanti arahnya jelas. Nah, mungkin saya minta bantu dengan dulu lanjut dengan ini. Menurut umumnya merefleksi itu seperti apa? Kembali lagi melihat atau mengulang apa yang sudah kita lakukan itu kita ulas kembali gitu Pak. Refleksi pembelajaran memang kita sebagai pendidik atau guru setidaknya pernah mengalami atau menuliskan yang namanya refleksi pembelajaran, karena bagaimanapun tujuannya supaya kegiatan pembelajaran ke depannya akan menjadi lebih baik. Ini menurut pemahaman saya, Pak ya, refleksi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran tentu kita akan mengevaluasi terkait dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Nah, namun mungkin sedikit yang akan saya singgung terkait dengan refleksi dulu, biar kita nanti mudah-mudahan sama pemahamannya. Nah, kalau di dalam kelas atau di pembelajaran, kira-kira apa media yang bisa kita gunakan untuk refleksi? Observasi. Apa yang tadi saya sebut tadi jadi medianya itu beberapa itu ya. Yang pertama kita bisa gunakan observasi atau observernya atau komentar dari observernya kan jadi nilai kita kan, karena dia tahu kan, karena hasilnya itu ternyata tadi saya ngomong cepatan jadi ternyata misalnya bagi kelompoknya ini ternyata berdekatan dia tahu yang dia observer aja jauh. Karena kita ngajar itu kadang kita tidak sadar kenapa yang dilakukan, kadang ada yang tidak sampai di dalam saking gopungnya. Nah, ternyata kita harus melihat catatan yang ada dengan kita, baik itu catatan hasil observasi, kemudian angketnya itu ada, mungkin juga analisis penilaian tadi itu. Nah, banyak tiga itu dijadikan dasar kita untuk melaksanakan, untuk membuat merefleksi pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini diri kita. Ini yang paling penting. Kita kurangnya di mana sih? Sehingga itulah yang bisa kita perbaiki. Mengatasi kelemahan. Karena ada kelemahan tadi tentu tujuan juga untuk mengatasi kelemahan tadi kan sampai ke Bapak Ibu juga kan. Kemudian mengasah kekuatan dan mencari strategi untuk mengatasi kelemahan sehingga dapat memberikan pembelajaran bermakna kepada peserta didik. Nah, itu manfaatnya apa? Untuk mengembangkan kompetensi pendidik. Saya yakin kalau Bapak Ibu selalu merefleksi apa kurangnya, kemudian diperbaiki, kan semakin hari kan tentu semakin meningkat kualitas pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan refleksi pada kegiatan observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Dalam refleksi kali ini saya ingin menyampaikan apa yang kemarin sudah saya lakukan berupa kekurangan maupun kelebihan dalam observasi. Nah, ini menurut
saya sebagai guru yang diobservasi, yang pertama masih banyak kekurangan atau kendala yang saya hadapi dalam kegiatan observasi kemarin. Pada saat observasi kemarin saya mencoba untuk menggunakan pendekatan deep learning, di mana saya menggunakan metodenya atau model pembelajarannya berupa permainan TGT. Dalam kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan metode juga, yaitu berupa diskusi kelompok. Nah, pada saat diskusi kelompok inilah satu kendala atau kekurangan yang saya hadapi, yaitu pada saat pembagian kelompok yang saya bentuk ini masih duduknya, setiap kelompok itu masih berdekatan. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok lain itu masih belum bisa dibedakan, sehingga kadang antara kelompok itu kerjasama. Yang kedua, pada kegiatan inti saya kemarin menampilkan video pembelajaran, cuman yang menjadi kekurangannya adalah waktu itu videonya bukan hasil karya sendiri, melainkan saya mengadopsi dari YouTube. Kemudian menurut saya juga bahwa pada saat saya menggunakan model pembelajaran yang TGT itu, menurut saya itu sudah merupakan contoh pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang berikutnya, setelah saya lakukan evaluasi kemarin menggunakan tes lisan, ada beberapa anak yang saya evaluasi itu sudah bisa menjawab apa yang saya evaluasi itu dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya atau kekurangan diri saya. Setelah observasi kemarin, saya merasa banyak kekurangan. Yang pertama itu, pada penyampaian materi itu saya tidak banyak berbicara, hanya mengandalkan video pembelajaran saja yang saya tampilkan di layar televisi yang saya ambil dari video YouTube, sehingga saya tidak banyak menjelaskan kepada siswa. Saya belum bisa mengalokasikan waktu, sehingga kegiatan pada proses pembelajaran itu belum semuanya terlaksana. Contohnya pada saat pemberian LKPD, terlalu panjang waktu yang saya berikan sehingga siswa mengerjakannya masih banyak yang belum selesai. Nah, kemudian hal lainnya, yaitu hal-hal yang menurut saya belum tercapai secara maksimal, bahwa di saat mereka presentasi, kelompok lain tidak bisa memberi tanggapan. Padahal harapan saya terjadi saling menanggapi dari hasil presentasi tiap kelompok, tapi itu tidak terjadi. Penggunaan metode atau model pembelajaran di kelas. Nah, saya merasa memang perlu adanya metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Jadi gunanya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian Safety sama dengan pengalaman Bungul dan Lomala. Safety meletakkan mereka itu terlalu dekat, Pak. Terlalu dekat karena biar nampak tinggi, Pak. Nah, jadi safety letakkan dekat mereka itu. Terus di sini safety hanya memberikan 2 orang peserta didik untuk
untuk menyampaikan pendapatnya menjadi seorang juri. Tidak semuanya Pak, itu yang saya penting. Dalam teknis pembagian kelompok, tentu membaginya itu bisa berdasarkan tingkat prestasi, kemudian jenis kelamin, paling tidak itu jenis kelamin dan prestasi. Artinya nilainya itu supaya di kelompok itu tidak dominan yang mungkin kelompok tinggi, atau tidak dominan yang kelompok rendah, atau tidak dominan oleh laki-laki tapi kelompok itu, atau dominan oleh kelompok ini, harus dicampur. Tapi bukan menyajikan materi dari A sampai Z yang kita sajikan kan. Tengok video, dia menjelaskan materi sampai A sampai Z sehingga gurunya tidak ngomong. Ada kasih akan PD. Hilang peran gurunya. Peran guru menjelaskan materi itu dia hilang. Itu yang saya maksud, makanya video itu sebenarnya kalau mau mengambil di YouTube silakan. Boleh untuk adopsi boleh. Tapi video memang yang kita rasakan yang membantu kita tuh untuk menunjukkan ke anak, mendemonstrasikan yang tidak bisa kita lakukan secara kontekstual. Ya memang kalau kita belum melaksanakan penilaian, kita belum tahu tercapai atau tidak. Bapak Ibu, sebenarnya bagus, diskusi alat itu bagus sebenarnya, cuma tetap dibatasi. Dari apa yang telah disampaikan terkait refleksi pembelajaran dalam kelas, tentu kita semua akan melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan siswa-siswa kita. Dan karena itu diharapkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa mencari referensi-referensi untuk belajar, kemudian tadi sampaikan juga bisa lewat MDMD bisa melihat YouTube pembelajaran juga bisa juga dengan diskusi dengan teman sejawat, atau bisa juga langsung dengan kepala sekolah. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.